Mohon maaf suara saya agak berbeda daripada biasanya karena kemarin habis konser panjang 7 hari 7 malam. Jadi ya begini, tolong dimaklumi bercanda teman-teman. Terima kasih kepada Rekan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sharing aja ya teman-teman. Saya nggak mau ngajarin apa-apa. Saya malah belajar dari Arya sama Claris. Mereka tuh seumuran anak saya soalnya teman-teman. Ya. Jadi ya Anda udah belajar dari anak orang yang seumuran anak saya, sekarang belajar dari yang lebih tua. Gitu. Tapi saya pribadi belajar, mereka ini beda. Dan anak muda, Gen Z, Gen Y di komunitas Nero21 Business Family ini nggak sama dengan yang di luar sana. Anda tahu bedanya di mana? Kalau yang di luar sana sekarang ini kalau Gen Z itu terkenal sekali dengan yang namanya tuh trade culture. Anda pernah dengar istilah ini trade culture? Anak muda, ya, yaitu mereka tuh mencari self reward early. Jadi selalu membelanjakan uangnya untuk beli sesuatu yang menyenangkan dia. Makanya sekarang anak muda itu tidak lagi suka barang mewah. Karena mereka ada uang sedikit belanja, uang sedikit beli. Yang penting mereka happy, mereka senang, selesai. Trade culture. Kenapa? Itulah yang salah satu yang menopang kita punya PDP masih tetap oke. Karena belanjanya itu sebenarnya ini ada positif negatif. Yang negatif adalah ya nggak bisa seperti yang kayak Claris sama Ariel ngomong tadi itu, punya timeline buat bangun aset, yang mikirin bisnis jangka panjang. Ya kita berharap melalui apa yang kita lakukan di komunitas N21 dengan bisnis ini bisa memberikan dampak pada seluruh Indonesia sehingga anak muda semua seperti kayak Claris dan Ariel. Dia bisa kemarin ada cuti dan sekali yang setuju ya. Siapa yang setuju mereka luar biasa teman-teman? Bisa belajar dari hal loh. Anak muda itu, wah rupanya tuh self actualization luar biasa. Karena saya, slide mereka itu dibuatnya sangat spesifik. Claris ada ini kelar, gitu ya. Setiap lembar ada ini kelar, keren. Ariel punya slide intellectual property by Ariel Anderson. Mantap. Kalau saya enggak, saya ya gini aja loh udah. Oke. Oke, tapi gini-gini, saya apa yang tidak ini. Tapi anyway, sedikit mau mengulang apa yang kemarin dibuka oleh Pak Kasmo. Ya mungkin teman-teman siapa yang di sini hadir dari sesi pertama, kedua kemarin ada? Bagus semua hadir. Siapa yang baru pertama kali hadir sesi ketiga ini? Kemarin belum pernah hadir. Ada juga ya. Nah ini buat Anda, tapi buat yang kemarin juga Anda perlu perhatikan ini. Kondisi ini adalah kondisi yang fakta yang real, bukan kata saya, bukan kata komunitas ini, tapi MW mempekerjakan kalau nggak salah itu Boston Consulting Group, itu sebuah konsultan yang sangat ternama di dunia ini yang meneliti kondisi yang ada. Saat ini Indonesia mengalami krisis dua, yaitu krisis kesehatan dan krisis finansial. 9,5 juta penduduk Indonesia turun kelasnya dari menengah, berarti turun itu berarti ke di bawah menengah, yaitu rata-rata atau malah bisa di bawahnya itu. Ya, 78% itu kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya, tadi udah dibahas dengan luar biasa oleh Ariel. Gimana cara supaya menghindari itu? Anda perlu konsumsi yang namanya daily nutrition program. Jadi kok sudah ada itu, ya. Nah, dan dengan berjalannya waktu saat ini kondisi tekanan ekonomi semakin berat. 57% pekerja Indonesia tanpa tabungan darurat. 82.000 ke PHK ini kemarin sudah dibahas ya, saya hanya mengulang aja dari spot aja ya. 9,5 juta tadi turun kelas menengah, 27% tenaga kerja di Indonesia melakukan lebih dari satu pekerjaan. Jadi 1 dari 4 orang atau 1 dari 3 orang itu kerjanya double job. Pasti ada di antara Anda. Kalau yang kemarin Mbak Kiki sharing, dia malah triple job ya menurutnya. Nah, dari tadi ini nyambung nih, saya nggak janjian sama Ariel, tapi dia bilang ajarin Anda untuk dapatin uang 5 juta. Ya kan? Benar ya? Kenapa perlu 5 juta? Artinya apa 5 juta? Dan memang benar, sudah ada risetnya teman-teman. Yang 5 juta itu bagi keluarga muda khususnya apalagi, itu adalah perbedaan antara panik dan tenang. Karena kata gini, kalau Anda yang pasangan muda dapat tambahan 1 juta ekstra per bulan, itu bisa sedikit lebih nyaman. Dapat tambahan 3 juta, bisa mengurangi stres. Dapat tambahan 5 juta, Anda akan lebih pede. Setuju itu?
Siapa yang setuju ada tambahan itu? Banyak setuju ya. Nah, karena banyak gunanya, bisa buat biaya sekolah, tabungan, biaya darurat, rasa aman gitu. Nah, kenapa sih harus 5 juta gitu ya? Nah, ya. Oke. Karena gini, ini adalah statistik teman-teman. Penduduk Jakarta, kita ngomongin Jakarta, karena kebetulan RS Jakarta teman-teman ya. Tapi mewakili Indonesia malah mestinya juga sama. 8,4 juta itu pengeluaran buat satu keluarga dengan 3 orang di Jakarta rata-rata. Tadi udah dibahas juga sama Klaris, itu UMR di Jakarta 5,7 juta, makanya kalau suami istri harus kerja double. Nah, kalau Anda bisa dapat 5 juta ekstra, berarti bisa fill the gap, ya, mengisi kekurangan ini semua itu, ya. Lalu apa yang perlu dilakukan, teman-teman? Nah ini, dengan 2 fakta itu, solusinya ini nyambung dengan Klaris ngomong tadi ini, bangun bisnis, ya. Karena sekarang cari kerja nggak gampang, teman-teman. Tadi kemarin itu kalau nggak salah Pak Frans bilang ya itu ya, Pak Frans itu bilang dia dulu wakil divisi SDM, kalau 100 CV yang masuk hanya 7 yang diterima. Sekarang kalau di perusahaan saya itu Anda masuk CV 2000 yang dapat cuma 1. Ya. Nah ya, tapi karena kondisinya seperti itu teman-teman. Nah, bangun bisnis, kalau ngomong bisnis yang bagus itu harus, saya belajar dari mentor saya Pak Yos Simatupang, bangun bisnis itu bukan hanya sekedar cuma profit. Tentu bangun bisnis kan profit. Setuju teman-teman ya? Kalau Anda punya bisnis, Anda harus profit. Udah itu, kedua bisa scalable. Scalable kan bisa gede. Ya, bisnisnya nggak cuma segitu aja, bisa disaring. Setelah bisa scalable, apakah masih bisa growing, bertumbuh terus dengan segala macam kondisi. Ya, dan yang terakhir, dari 3 itu bisa sustain. Sekarang ini yang lagi marak bisnis apa sih? Bisnis kopi, ya kan? Kita lihat kalau bisnis kopi apakah scalable, profit? Scalable, mungkin ya, tapi Anda butuh modal tambahan berapa banyak? Ya, modal tambahan, musim perizinan dan lain-lainnya segala macam. Apakah bisa growing? I'm not sure. Gampangnya gini teman-teman, kalau Anda mau tes sebuah bisnis itu bisa sustainable apa enggak? Apakah dia bisa minimal melewati periode 10 tahun? Kalau berarti periode 10 tahun dan terus tetap berjalan, bertahan, berkembang, bertumbuh, mungkin dia sudah lewat fase pertama. Panjang untuk ngomong itu. Saya nggak akan berikan kuliah untuk itu teman-teman, ya, karena itu panjang ceritanya. Nah, tapi saya pengen bahas sedikit mengenai proses penambangan biji nikel. Ini di dosis seminar kok diajarin penambangan biji nikel. Karena ini nggak pernah nih teman-teman, ya. Karena banyak orang bilang, wah saya pengen bisnis kayak Panji aja deh, bisnis tambang menghasilkan untung gede gitu ya. Nah ya, jadi supaya Anda bayar 800.000 nggak cuma dapat bisnis MW dan RT tambah bisnis tambang. Mau ya, bagus. Nah, karena gini, saya ada bukan gitu teman-teman. Ada kesamaan antara bisnis tambang saya dengan bisnis MW dan RT yang mau saya bahas di sini. Ya, semua bisnis yang bagus itu dibentuk dari modul-modul kecil yang digabung menjadi sebuah modul besar. Nah, MW begitu dengan RT sama dengan bisnis tambang juga begitu. Nah, kalau ngomong proses penambangan itu ribet teman-teman. Oke. Nah, ini roadmap-nya untuk menciptakan revenue teman-teman. Mulai dari, jadi ini hanya untuk proses produksi ya, belum seluruh bisnis teman-teman. Mulai dari eksplorasi pengeboran, uji laboratorium, blok model, sumber daya dan cadangan, mine planning, mine operation, produksi dan revenue. Kalau saya ngomong ini, New Ruby kemarin ngerti. Ya, New Ruby karena senior geologis dan tambang. Ngomong salah buat Pak Alexandi ya, bapaknya New Ruby, karena beliau senior geologis yang pernah membantu di tambang saya. Salam buat beliau ya, mana New Ruby kita? Oke. Jadi. Jadi gini teman-teman, dimulai dari eksplorasi dan pengeboran. Kalau Anda besar tambang, ya ribet teman-teman. Untuk itu harus mapping geologi dulu, baru ditentukan titik bor dipilih secara sistematis. Persamaannya dengan bisnis MW dengan RT sama. Kita bangun basis konsumen. Tapi bedanya adalah kalau basis konsumen manusia siapapun bisa jadi basis konsumen, nggak usah dipilih-pilih. Anda tawarkannya ke semua orang, tambang nggak bisa, harus dipilih titik bornya dulu. Ya, setelah itu baru dibor. Setelah dibor, ya dengan kedalaman 1-50 meter,
1-50 meter untuk ambil namanya core-nya, dicatat koordinatnya dan kedalamannya. Semakin rapat titik jarak bor, semakin akurat data. Nah, semakin banyak orang yang Anda presentasi di usaha ini, maka semakin banyak yang nanti bisa dibawa Excel, bisa maksudnya dia bergabung, yang bukan bisa dibawa teman-teman. Ya. Nah setelah itu baru diuji sampel, ya diuji sampelnya teman-teman. Setelah blackboard untuk bisa membuat sebuah tambangan untuk jalan minimal perlu ratusan titik bor. Satu titik bor itu kira-kira menghabiskan biaya kurang lebih kira-kira 25 sampai 30 juta rupiah. Anda mau investasi tambang, ya biaya awal untuk itu kira-kira seperti itu. Ribet teman-teman. Nah, kenapa harus diuji? Karena tidak semua titik itu ada isinya. Nggak bisa, dan juga nggak bisa kita setelah ambil titik bor dilihat gitu, dijilat, oh ini bagus, oh ini nggak bagus, nggak ada, harus diuji di lab. Nah, sama, teman-teman kalau mau melakukan presentasi di bisnis ini, sharing istilahnya ya ke orang untuk bangun bisnis MW, Anda nggak bisa bilang orang ini adalah saudara saya, teman baik saya, keluarga saya, ya bestie saya presentasi dia mau bergabung dan dia harus aktif, jadi berhasil, nggak bisa. Ya, ada prosesnya sama. Tapi kalau di tambang begitu teman-teman. Saya sebutin aja ya, panjang nih soalnya. Setelah itu baru bikin blok modelnya. Ya, dari blok model nanti ya. Jadi dari titik itu dirangkai, dilihat oh yang daerah ini ada potensinya, kira-kira gitulah. Ya, baru dihitung berapa banyak cadangannya. Ya. Dan ditambahkan dengan kajian-kajian lainnya seperti hidrologi, geoteknik, topografi, banyak. Banyak teman-teman, ribet. Ya. Setelah itu baru dibikin planningnya, ya planning untuk operasinya. Baru setelah itu ditambang sesuai dengan planning tersebut. Dan terakhir baru dijual. Ya, ribet kan teman-teman? Siapa yang mau? Resikonya besar. Satu titik bor aja bisa ngabisin uang 30 juta. Belum tentu ada isinya. Setelah dibuat blok model, belum tentu bisa ditambang. Setelah ditambang, belum tentu hasilnya bisa sama. Setelah sama, masih ada deh usaha-usaha lainnya. Ribet. Jadi kalau bangun bisnis, ribet saya mau. Bangun bisnis apa aja pun ribet. Nah, tapi kan katanya kan kita mesti bangun bisnis karena mengalami luar kanan itu. Lalu solusinya apa? Ya, kita bersyukur teman-teman. Kita semua di sini Anda ditawarkan menjalankan bisnis MW dengan entrepreneurial system. Ini teman-teman, Anda jadi diamond teman-teman. Utama. Siapa yang mau jadi diamond di sini? Siapa yang pengen punya kehidupan seperti kayak Pak Kris berikan? Kerja keras 4 tahun, menikmati puluhan tahun. Itu yang beliau lakukan di bisnis MW dengan entrepreneurial ini. Dengan modal, Anda tahu untuk menjalankan modal bisnis MW dengan entrepreneurial modalnya cuma 100.000 rupiah bergabung. Hanya uang 100.000 rupiah. Anda nggak usah mikirin yang ribet-ribetin semuanya. Ya, Anda tinggal pikirin gimana caranya membangun modul-modul bisnis Anda. Ya, seorang diamond itu terdiri dari 6 modul platinum. Ini sekedar, ya, nanti lebih jelasnya Anda tanyakan pada orang yang undang Anda ya. 6 modul platinum. Satu modul platinum itu bisa dibangun dalam waktu 6 sampai 12 bulan, teman-teman. 6 sampai 12 bulan. Anda bisa bangun satu modul platinum. Anda jadi platinum dulu maksudnya gitu ya. Seorang platinum penghasilannya 20 sampai 30 juta per bulan. Dapat extra benefit, salah satunya adalah perjalanan gratis luar negeri. Mau Anda? Kok nggak semangat sih? Ya. Yang tambang tadi Anda lupakan dulu. Yang itu ribet, yang ini enak, ya. Karena ini lebih mudah. Ngebrur Pak. Yang ribet itu supaya Anda ngerti bahwa Ngebrur mendapatkan uang yang kayak gitu, Ngebrur enggak Pak? berkeluar bisnis yang mudah sebenarnya. Tapi di bisnis Bisa. MW dengan kebetulan Bisa mudah caranya. Ya, tapi harus dikerjakan dengan sistem. Kalau nggak hasilnya nggak sesuai. Ya, mudah teman-teman. Anda tinggal bangun modul seperti ini. Belum lagi extra benefit seperti yang tadi disediakan oleh banyak orang sebelumnya dan malam kemarin juga, personal growth, ya, bangun hubungan lebih baik, bla bla bla, semuanya itu 6 sampai 12 bulan. Mungkin Anda bilang, wah 20 sampai 30 juta kalau dulu buat saya lah. Ya udah, kita yang ini aja lah. Kalau kita mulai dari ini aja dulu. Anda dari modul namanya LC aja teman-teman.
Seorang platinum itu adalah kumpulan dari LC dan LC plus. Mohon maaf ini pakai jargon istilahnya. Nanti Anda tanyakan aja ya apa itu istilahnya ya kalau orang menggunakannya. Tapi ini adalah sebuah modul untuk Anda akhirnya menjadi seorang diamond. Jadi ingat, menjadi seorang LC, lalu setelah itu Anda membantu banyak orang dalam Anda menjadi LC. Anda bisa jadi platinum. Kira-kira ini saya gambarkan di sini adalah kurang lebih ada 8 LC, ya. Anda bangun 6 modul platinum, Anda jadi diamond. Nah kita ngomong LC aja, nah LC lebih nyata buat orang baru langsung kelihatan. Seorang LC itu untuk bisa mencapai LC itu hanya butuh waktu, atau LC plus, waktu yang dibutuhkan hanya 1-4 bulan. Jadi Anda siap nggak untuk komit sama diri Anda sendiri, kerja keras selama 4 bulan saja teman-teman. Ya, kuliah aja bisa lebih dari 4 bulan kan? Siapa yang sini yang lulus kuliah 4 bulan ada? Nggak ada kan? Ini 4 bulan kita kerja keras. Dapat penghasilan 1-5 juta per bulan tambahan. Yang tadi saya bilang itu, fill the gap dengan 5 juta. 5 juta bisa dapat dengan jadi seorang LC atau LC plus dengan struktur bisnis yang benar ya. Di dalam organisasi Anda memiliki itu ada 20 orang yang bergabung dalam bisnis MW Anda, di mana 7-nya itu berasal dari Anda langsung dinamakan frontline, dan Anda menemukan 4 orang yang mau sama-sama belajar. Ya, langganan yang namanya N21 Mobile dan terlibat tentunya teman-teman. Ya. Anda bangun modul ini jadi LC, setelah itu bangun orang-orang yang dalam 20 itu menjadi LC pula. Dalam waktu 6-12 bulan Anda bisa jadi platinum dengan penghasilan 20-30 juta per bulan. Ya, keren nggak? Keren. Ya. Sekarang gimana? Gimana caranya untuk menjadi LC? Road to LC-nya gimana? Nah ini penting teman-teman. Ya, ini penting. Anda perlu mikir gimana caranya menjadi LC. Bagusnya adalah saya salah, bukan Anda perlu mikir, Anda perlu lakukan kerjanya supaya bisa menjadi LC. Kenapa? Karena bagusnya adalah bisnis ini nggak perlu mikir. Saya punya mentor Pak Yunus Broma selalu bilang, Pak Andi, jangan mikir terus. Ini bisnis beda sama bisnis tambang atau bisnis konvensional yang pernah saya lakukan. Bisnis ini nggak perlu mikir. Bisnis ini yang penting cuma tinggal manut, ikutin aja, kerjain aja teman-teman. Ya. Nah, bersyukur ya teman-teman kita Hero Champion meluncurkan sebuah program yang sangat luar biasa dengan challenge 15 pekan. Bagian pertama udah tahu ini adalah sebuah program yang luar biasa. Program yang dimana selama 3 bulan kalau Anda jalankan Anda bisa menjadi seorang LC dengan penghasilan 1-5 juta per bulan tadi itu. Ya. Nah gimana caranya? Ya, saya kasih tahu caranya secara sederhana. Semua bisnis itu ada proses dan ada hasil teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya bangun sebuah bisnis cuma fokus sama proses, nggak ada hasilnya, itu mau nggak? Nggak mau kan? Tapi kalau itu nggak bagus pasti. Ada proses yang dilakukan dengan benar, tapi hasil nggak ada, pasti nggak bagus. Berarti pasti salah. Tapi kalau Anda bisa dapat hasil tanpa pakai proses, bagus kan? Siapa yang mau jawab? Tapi salah. Tenang, salah Anda nggak diusir. Volunteer saya mau jawab, kalau Anda bisa dapat hasil tanpa proses, bagus nggak? Nggak bagus, bener, nggak bagus. Karena kalau ada bisnis, nggak pakai proses, ada hasil, nggak bagus juga. Kita nggak belajar, dan gimana cara kita bisa scale up kita punya bisnis? Nggak bisa, karena itu namanya beginner's luck. Namanya keberuntungan di awal aja. Jadi kalau teman-teman bisa presentasi buat orang baru ya, Anda presentasi 15 kali, terus dapat 3, 5, 10 yang join, atau 15 join semua. Saya nggak tahu, mungkin adalah hebat sekali yang mengaruh orang. Wah gampang usahain, saya bisa jadi LC, jadi platinum, jadi diamond dalam waktu 1 bulan. Nggak mungkin teman-teman, nggak ada itu. Ya, ada prosesnya. Makanya teman-teman prosesnya tapi sederhana teman-teman. Prosesnya hanya presentasi minimal 15 kali per bulan. Istilahnya ngomong sama orang 15 kali per bulan. Siapa yang di sini setiap hari pasti ngomong sama orang? Semua lah ya. Pasti ngomong kan? Ya. Jadi kalau gitu kenapa coba Anda berpikir mulai dari hari ini, mulai dari besok teman-teman bicarakan mengenai MW dengan metode ini, tanyakan pada mentor Anda gimana caranya untuk sharing mengenai MW yang N21 ini ke pokoknya 15 kali per bulan.
Ya, itu proses kerjanya. Buat yang baru dibantuin juga ya sama mentor Anda. Dalam waktu 1 bulan berhasil mensponsori 4 orang. Artinya mengajak 4 orang untuk bergabung di MOE dan belanja. Kenapa perlu belanja? Ya kalau nggak belanja, uangnya dari mana? Belanja, ya contohnya belanja yang di NFT itulah, atau banyak hal lainnya. Ya di MOE itu produknya banyak teman-teman. Anda bisa belanja personal care, health product, skin care, home tech, banyak ya. Jadi kayak gini. Jadi Bu, selama 3 bulan berturut-turut seperti ini. Bulan Juni misalnya ya. Bulan Juni teman-teman mensponsori ABCD. Setelah melakukan 15 kali presentasi dari itu, mereka gabung. Lalu setelah itu bulan Juli, wah lakukan lagi teman-teman, jangan berhenti. Anda presentasi lagi 15 kali, dapat EFGH, ya, dapat lagi ya. Lalu bulan Agustus, Anda presentasi lagi 15 kali, Anda dapat IDKF. Ya. Total berarti Anda dapat 12 orang yang bergabung di bawahnya. Tentunya nanti dari ABCD, EFGH itu dan lain, mereka juga bisa melakukan hal sama. Ya, mereka juga bisa mengikuti program 15 ini teman-teman. Nah, kerjanya hanya ini untuk menjadi LC, dapat uang 1-5 juta dalam waktu 4 bulan. Keren nggak teman-teman? Ini lebih mudah dilakukan atau Anda mau lakukan pekerjaan tambang saya tadi itu? Lebih mudah ini kan teman-teman. Nah, gimana caranya? Gimana caranya memastikan supaya saya bisa konsisten melakukan ini? Teman-teman, ada sebuah aktivitas harian, aktivitas mingguan, ya. Ini adalah aktivitas mingguan yang teman-teman bisa lakukan. Namanya 21 Point Weekly Challenge, atau saya singkat 21 PWC. Tanyakan pada mentor Anda gimana cara melakukan ini, karena ini yang Anda perlu lakukan setiap minggunya supaya Anda bisa lulus yang tadi ini. Ya, jadi semua yang perlu dilakukan yang ada di sini sudah dipikirkan demikian rupa oleh mentor 21. Teman-teman tinggal ikuti saja. Ya, Anda nggak perlu mikir yang aneh. Lakukan 20 PWC dan selalu ingat yang namanya core habit ini. Ya, teman-teman perlu tahu. Nanti dengerin audionya seperti yang tadi Ariel ngomong, nggak ada sekarang 122 sekarang di Edward Mobile, tapi juga distributor inti. Pembicaranya adalah Crown, parutan angkasa. Anda dengerin ini. Ini adalah kebiasaan yang kita perlu lakukan. Kebiasaan ini nggak susah teman-teman. Ya, Anda nggak perlu kebiasaan seperti kayak seorang atlet yang harus bisa push up 500 kali gitu. Nah, itu kayak akhir yang bisa. Saya juga nggak bisa, gitu ya. Nah, kebiasaan yang sangat sederhana. Nah, kalau Anda lakukan ini semua, teman-teman bisa lulus, ya, bisa kejar ini, dan Anda bisa ikut yang sebuah acara fenomenal, teman-teman. Ini adalah fenomenal banget. Pastikan Anda jangan sampai nggak hadir di acara ini, teman-teman. Anda rugi kalau nggak hadir, ya. Hanya perlu lulus salah satu bulan aja. Jadi pilih antara Juni, Juli atau Agustus. Anda lulus, Anda boleh ikut acara ini. Kalau Anda lulus 3 bulan berturut-turut, Anda dapat hadiah buku yang luar biasa. Buku yang saya nggak tahu bukunya apa, tapi yang saya menjadi buku yang kalau Anda baca, mungkin Anda bisa langsung terbang balik ke bulan. Tapi yang pasti hadiahnya luar biasa, saya luar biasa. Anda perlu hadir di kick off meeting ini. Kenapa? Karena saya belajar dari Parutan Angkasa selalu. Pertemuan yang paling penting adalah di Network 21 adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Jadi jangan sampai Anda kehilangan sebuah pertemuan karena Anda nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di pertemuan tersebut. Ya, pastikan Anda hadir dan tentunya pastikan Anda early bird, teman-teman. Oke, waktu saya pas habis, jadi itu aja dari saya, teman-teman. Sampai jumpa di kita meeting 15 dan sampai jumpa di leadership seminar berikutnya. Pastikan Anda go leadership dan go diamond.